Assalamualaikum. Saya Novita Duprastica akan menjelaskan sedikit tentang teks laporan hasil observasi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu teks hasil laporan observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, itu tadi sedikit dari pengertian teks laporan hasil observasi. Dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip teks laporan hasil observasi. Yang pertama, informasi yang disajikan merupakan hasil pengamatan. Informasi yang kita berikan kepada pembaca harus sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, informasi yang disajikan merupakan fakta atau informasi yang kita berikan merupakan fakta dari hasil pengamatan dan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, penulis menyajikan informasi secara objektif. Yang keempat, gaya bahasa yang digunakan harus sesuai dengan prinsip yang sudah ada pada teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang kelima, informasi yang disajikan tidak diubah demi kepentingan apapun. Informasi tersebut harus sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan pada suatu objek sebelumnya. Baik, itu tadi 5 prinsip-prinsip teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, untuk mengatasi suatu persoalan. Nah, dalam mengatasi suatu persoalan, kita harus mengamati dahulu persoalan apa yang sudah terjadi, supaya dalam mengatasi persoalan tersebut kita tidak salah mengambil langkah atau mengambil cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Menemukan teknik atau cara terbaru seumpama pada kertas, kita ingin mengetahui teknik atau cara pembuatan kertas ini. Tentunya kita akan melakukan observasi ke pabrik kertas atau ke tempat pembuatan kertas supaya kita lebih tahu atau menemukan bagaimana cara pembuatan kertas tersebut. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Dalam pengambilan keputusan, tentunya kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mengamati apa masalah dari kegiatan tersebut dan kita mengamati terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Nah, tujuan membuat teks laporan hasil observasi ini hanya ada 4 yang saya sajikan. Semoga paham dan semoga menambah wawasan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan. Nah, dari fungsi teks laporan hasil observasi tersebut, saya hanya menyajikan 2. Semoga kalian paham. Baik, setelah fungsi, kita akan membahas struktur teks hasil laporan observasi. Apakah ada yang tahu ada berapa struktur teks hasil laporan observasi? Nah, saya jelaskan. Yang pertama, ada pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini berisi pembuka atau informasi secara umum tentang hal atau objek yang akan disampaikan dan akan diobservasi. Yang kedua, ada aspek yang dilaporkan, merupakan deskripsi khasiat dan juga kandungan dari sesuatu yang diamati. Nah, aspek yang dilaporkan ini bisa berupa kandungan atau penjelasan lebih spesifik tentang objek yang akan diamati. Nah, tadi adalah 2 struktur teks hasil laporan observasi. Saya harap Anda paham. Selanjutnya, apa yang akan saya amati, akan saya jelaskan. Buah naga. Apa sih buah naga? Nah, seperti itu contohnya. Buah naga. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Hylocereus hanya mekar pada malam hari. Buah naga ini sangat baik untuk bayi, balita, anak-anak, hingga orang dewasa dan orang tua.
Khasiat dari buah naga ini adalah mencegah kanker, bagus untuk jantung, mencegah dan mengatasi diabetes. Kemudian, pembudidayaan buah naga pada umumnya dibudidayakan dengan cara stek atau penyemayan biji. Dalam pernyataan ini, saya memiliki pendapat, yaitu di mana pembudidayaan buah naga bisa juga dilakukan dengan cara memotong batang pohon buah naga yang sudah besar, kemudian bagian yang sudah dipotong ditanam atau ditancapkan di dalam tanah. Nah, nanti dari batang tersebut akan tumbuh terobosan atau batang yang baru. Audio Jungle. Audio Jungle.